Selamat pagi pemirsa, News Plus kembali hadir untuk Anda. Pada hari ini kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru, di antaranya Presiden RI yang hadir di acara Dies Natalis ke-46 UNS Surakarta dan tempat ngopi unik di Surakarta. Bersama saya, Pria Apriliana, inilah kabar pagi selengkapnya. Berita pertama datang dari Presiden RI yang hadir di acara Dies Natalis UNS. Hadiri sidang terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 Universitas 11 Maret di Kota Surakarta, Presiden Joko Widodo menceritakan upaya pemerintah yang tengah menyiapkan pengembangan sumber daya manusia guna menghadapi perubahan zaman yang makin cepat. Merespon perubahan zaman yang cepat, Jokowi mendorong UNS dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya untuk turut berubah dengan cepat, belajar dengan perubahan zaman. Presiden Jokowi berpesan, seluruh organisasi termasuk lembaga pendidikan tinggi harus lincah, serta cepat belajar dengan perubahan-perubahan yang ada. Tetapi harus berhati-hati, karena dunia berubah begitu cepatnya, ilmu pengetahuan juga berkembang sangat cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat tersebut harus diikuti oleh program pendidikan yang dinamis, cepat, dan riset yang sesuai dengan tantangan zaman. Terlebih, Indonesia tengah berupaya mengejar momentum bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2030 sampai 2035. Sehingga sumber daya manusia digital perlu disiapkan dari saat ini. Indonesia hanya punya waktu untuk mengejar persiapan sumber daya manusia dalam 2 tahun. Presiden juga mengatakan, kalau ini tidak kita lakukan dalam 2 tahun, maka akan menjadi tantangan yang berat di 2030 sampai 2035. Sehingga Presiden meminta program studi yang sekarang mungkin hanya mempunyai waktu relevansi 5 tahun. Presiden berpesan untuk berhati-hati dengan kecepatan perubahan zaman saat ini. Bisa saja sebuah ilmu relevan semester ini, namun semester depan sudah tidak relevan lagi. Adanya program Kampus Merdeka yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat apresiasi dari Jokowi, di mana Kampus Merdeka memfasilitasi para mahasiswa untuk belajar dari mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan kesempatan langsung terjun di dunia industri selama 1 semester. Sehingga dalam hal ini, industri menjadi bagian dari universitas. Berita kedua datang dari kedai kopi unik yang ada di Surakarta. Stasiun Kopi Balapan, tempat ngopi asik di Surakarta. Pelancong yang berpergian ke Surakarta menaiki kereta bisa nongkrong sambil menyesap kopi di stasiun lain tak jauh dari stasiun Solo Balapan. Stasiun Kopi Balapan, tempat tersebut hanya berjarak 150 meter dari pintu keluar stasiun. Pengunjung hanya perlu berjalan kaki 5 menit ke arah timur dari pintu keluar stasiun Solo Balapan. Lokasinya persis di tepi jalan, tepatnya di Jalan Moknosidi nomor 77, Stabilan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Hadirnya stasiun Kopi Balapan diharapkan bisa ikut mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke Surakarta, kata Bapak Santoso, sang pemilik kedai. Kopi adalah minuman yang hampir di setiap daerah Indonesia pasti ada, dan selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Bapak Santoso, pemilik kedai kopi Stasiun Kopi Balapan berharap, Stasiun Kopi Balapan ini juga bisa jadi daya tarik dan pemikat wisatawan untuk berkunjung ke Surakarta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi konsep ekonomi berbasis kolaborasi ala Stasiun Kopi Balapan di Solo yang telah membuka lapangan kerja sehingga turut membangkitkan ekonomi nasional. Sandiaga yang mampir ke Stasiun Kopi Balapan pada Kamis 11 Maret lalu yang bertepatan dengan Hari Kopi Nasional menyampaikan bahwa Stasiun Kopi Balapan memiliki pola tatanan ekonomi baru, yakni ekonomi berbasis kolaborasi. Asetnya sendiri milik Kereta Api Indonesia. Namun, atas inisiatif pemerintah Kota Surakarta, dihadirkan hal yang juga bisa membuat destinasi wisata kuliner yang mengangkat produk-produk terbaik Nusantara dan diolah langsung oleh Pak Santoso sebagai pengusaha sekaligus owner Stasiun Kopi Balapan. Terlebih, Indonesia
potensi besar menjadi epicentrum kopi dunia yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Sandiaga berharap kopi bisa diandalkan sebagai salah satu komoditas ekspor yang bisa mendatangkan devisa dan mendatangkan lapangan kerja seluas-luasnya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di News Plus edisi 12 Maret tahun 2022. Saya Priya Apriliana, mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.